Kau tahu SpongeBob, statistik menunjukkan bahwa berpidato adalah pemicu utama dari kritik, setelah janji manis dan janji politik. Cepat perbaiki draftnya. Aku tahu. Berpidato itu sungguh membagongkan. Padahal kau cuma berdiri di depan umum dan omong-omong saja. Tidak ada bedanya dengan yang dia lakukan setiap hari. Bajingan. Karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu pakai mobil ya naik gunung, geredak, geredak, geredak. Maaf Pak, kok beras makin kesini makin mahal ya? Pajak makin naik, banyak PHK, gaji gitu-gitu aja. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Terus solusinya Pak? Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Detik-detik ketika presiden tidak punya wibawa dengan rakyatnya. Ini. Saya dapat laporan. Tar, saya ngopi dulu. Ini kan salah satu laporannya. Puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Pak, di mana-mana orang berdoa itu meminta dan memohon, bukan melaporkan sesuatu. Pantesan pemimpin kita ini dapat laporan tiap hari. Dalam doa juga ada laporan. Astagfirullah. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk. Ya terus koperasi Desa Merah Putih kayak atepe kok nganggo seng, Pak. Lah kayak gaweane sapa? Gaweane Londo, gaweane Cina apa gaweane presiden sing goblok. Nah, kira-kira niki tak teko wae. Kon malih kaya ijuk ya koperasimu rupane malah kaya gubuke wong alas-alas kae. Jal. Ning ngomong ora konsisten, wingi genteng saiki ijuk. Sesuk apa neh? Wis jan wis. Piye-piye nek wis pikun ya ancen angel. Salam waras. Anak-anak terpintar Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan. Dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Sabar. Kalian harus sabar. Kalian kesel, sabar. Itu yang kesel seperti kalian itu ratusan juta orang, sabar ya. Anak pinter harus dikasih pendidikan. Terus mau buka 10 universitas. Kalau mau cerdas itu bukan dari sekolah. Anak pinter dikasih pendidikan harusnya. Nah, nanti membuka 10 universitas Republik Indonesia. Lalu, giliran anaknya cerdas itu bukan dari sekolah. Waras gak sih, wow. Kalian sabar. Sabar, namanya juga anak tua gitu. Saya mau nanya, sebenarnya Bapak ini pinter apa enggak sih, Pak? Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Goblok. Saya ini kalau bicara di depan televisi, dinonton mungkin jutaan orang, itu kan tidak boleh sembarangan bicara. Saya sudah benar-benar punya data, saya punya kajian-kajian, saya bisa membackup pernyataan-pernyataan saya.
Wah, langsung cangkem botol. Cangkem ora sopan kuwi. Kembali diberi mikrofon, Presiden Prabowo sebut kecerdasan itu bukan dari sekolah. Wah. Pak Prabowo, begini ya Pak. Kalau kecerdasan bukan dari sekolah, terus dari mana? Dari makan MBG? Hah? Atau dari keturunan orang tua? Iya, mungkin kalau dari keturunan orang tua, mungkin bisa jadi. Tapi Pak, meskipun dasarannya cerdas, kalau nggak diasah dengan pendidikan yang baik, percuma, nggak ada gunanya. Sama seperti pisau. Pisau itu diciptakan untuk membelah, untuk memotong. Tentunya tajam dong, iya kan? Nah, tapi meskipun pisau itu diciptakan dengan tajam, jika tidak diasah dan dirawat dengan baik, lama-lama ya karatan, lama-lama ya nggak tajam. Kalau sudah nggak tajam, ya nggak bakal dilirik, meskipun itu pisau nggak bakal digunakan. Sama seperti itu. Lagian Anda bilang kecerdasan itu bukan dari sekolah. Terus ngapain sekarang Anda membangun Universitas Republik Indonesia? Buat apa? Hah? Aneh loh. Sepatutnya kita memang perlu bersyukur ya dengan adanya Presiden Prabowo Subianto sebagai warga Konoha, karena pidatonya itu lucu-lucu banget ya. Kita sambil bisa merengek-merengek, sambil ngopi, sambil ngudut ya. Karena setiap edisi pidato itu bikin kita ketawa. Dan kemarin sempat viral ya dari pengupas bawah yang diupah 700.000 per kilo. Sekarang gokil banget. Dia mengatakan bahwa orang cerdas itu nggak berasal dari sekolah yang elit dan sebagainya. Contohnya itu Bahlil. Dia itu udah cerdas banget dan sekolahnya itu nggak bisa diakses dengan Google. Itu bertentangan sendiri dengan Bahlil ya, bahwa dia itu mengatakan IPK itu nggak lebih dari 3, dan orang yang IPK-nya lebih dari 3 itu siap-siaplah menjadi pekerja, dan dia menjadi menteri itu IPK-nya nggak lebih dari 3 gitu guys. Dan kembali lagi ucapan seorang Prabowo Subianto itu bertentangan dengan apa yang dikatakannya. Misalnya gentengisasi ya, gentengnya itu pakai spandek, bukan dari genteng. Dia mengatakan orang cerdas itu nggak berasal dari sekolah gitu ya. Ya udah, nggak usah bangun URI, nggak usah bangun sekolah rakyat, karena kan dia sedang bangun sekolah URI gitu ya, Universitas URI maksudnya, dengan sekolah rakyat. Dan dia mencetak ulang font ya yang katanya itu kekecilan dengan pabriknya sendiri. Kalau memang orang-orang anak-anak itu nggak cerdas dari sekolah, ya udah kasih MBG saja ya, nggak usah perlu sekolah gitu. Ini yang mumet sebenarnya siapa sih guys? Rakyat apa sih guys? Jadi kecerdasan itu bukan dari sekolah. Tepuk tangan dong. Nah gitu dong, mantap anak buah. Saya sudah bilang berkali-kali, kecerdasan itu bukan dari sekolah. Ini pendapat saya pribadi. Ya. Kita ambil contohnya nih ya. Tuh. Pak Bahlul. Nggak tahu sekolahnya. Nggak jelas itu. Sekarang juga sekolahnya nggak ada. Ya. Itu Pak Bahlul itu pandai. Jadi kecerdasan itu nggak dari sekolah. Tepuk tangan. Mantap anak buah. ABS dong. Iya. Nah, jadi buat kalian biar cerdas gitu ya, kayak Pak Bahlul, pandai-pandailah menjilat. Ya, Pak Bahlul ini jilatnya itu bagus. Kalau bisa biar keren, ada islaminya itu bisa dikatakan penjilat syariah. Ya, jadi dikasih embel-embel islami gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya Pak Bahlul ini ya jelek lah. Tapi kalau urusan menjilat, dia itu mulus kayak jalan tol yang hasilnya ngutang, kita lewat bayar, yang bayar kita. Jadi kalian harus iri ya. Harus iri sama penjilat Bahlul. Tepuk tangan. Mantap anak buah. Nah, tipsnya untuk agar kalian cepat menjadi penjilat, diangkat gitu ya. Jadi pandai-pandailah kalau saya ngomong apapun, selalu
dibanggakan. Walaupun salah juga harus tepuk tangan. Walaupun salah juga harus dibela. Bila perlu mati-matian. Jadi lidahnya usahakan lidahnya ya, lidah usahakan. Ke bawah di sini nih. Nah, seperti ini. Pagi siang malam begini nih. Seperti itu ya. Jadi berhubung saya ada jadwal ke dalam negeri, waktunya cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk para calon penjilat, untuk Pak Bahlul yang sudah menjilat, semangat terus. Mungkin sampai di sini dulu tausiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi! Iya, kita tahu Kanda Bahlil ini sangat cerdas meskipun kampusnya gak ada di Google. Tapi jangan kemudian Pak Prabowo ini simpulkan bahwa kecerdasan itu bukan dari sekolah. Lalu buat apa dong Pak Prabowo habiskan anggaran triliunan buat sekolah rakyat, sekolah Garuda, kampus URI? Udah MBG aja kalau kayak gitu pola pikirnya Pak. Jujur, pernyataan Prabowo ini sangat melukai guru-guru para pejuang pendidikan yang telah mendedikasikan dirinya untuk membangun peradaban di negeri ini. Jadi gini Pak, kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Genetik, bakat, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Nah, sekolah itu sebagai salah satu sarana yang penting untuk membantu mengembangkan kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan daya analisis seseorang. Gitu loh Pak. Pernyataan kecerdasan bukan dari sekolah, kalau itu disampaikan oleh Rocky Gerungnya gak masalah Pak. Tapi ini yang menyampaikan Presiden Republik Indonesia, Sang Macan Asia, Prabowo Subianto. Jangan sampai ada pandangan di masyarakat bahwa presiden kita itu tidak pro terhadap pendidikan. Karena pernyataan dari presiden itu seolah-olah itu seperti melecehkan institusi pendidikan. Gimana menurut kalian? Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Pus. Wah. Lah, nak, kalian gak sekolah? Ngapain sekolah, Pak? Pak Guru gak lihat, kata presiden kita, kecerdasan itu bukan dari sekolah. Pak Guru gak tanggung jawab ya sama masa depan kalian. Sudah, lanjut. Daftar jadi dosen lah. Pak Guru? Hah? Kalian jadi DPR? Benar, Pak Guru. Maaf, Pak Guru, untuk jadi dosen harus S3 ya? Kalian aja nggak lulus S1, kok ngatur S2? Emang sudah begitu peraturan yang kami sahkan, Pak Guru. Mau jadi apa negeri ini? Jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Memang sekali-sekali ya kita kalau kita mendengar dari seorang Prabowo Subianto, pidatonya kok selalu gitu ya blunder, kok selalu ya menuai hujatan, bukan sebuah dukungan positif. Bikin kita tertawa guys ya, dan diparodikan sekali ya, diparodikan lucu sekali maksudnya oleh oleh rakyat Indonesia gitu ya. Karena dari substansi yang dimiliki seorang Prabowo Subianto ketika pidato itu nol gitu ya. Bukannya menciptakan suatu solusi dari masalah masyarakat, malah kayak menciptakan substansi baru gitu ya, yang membuat Indonesia itu kayak karena saking lucunya gitu guys ya. Dan inilah bukti bahwa sebenarnya sih seorang presiden sebenarnya pinter membuat kelucuan. Dan tentu saja dari pidato Prabowo Subianto selalu digoreng habis oleh netizen di Konoha. Ya, karena memang dari apa yang diucapkan Prabowo Subianto lucu, menghibur masyarakat yang sedang mumet karena harga beras naik. Nanti karena harga beras itu naik, itu udah nggak dijual per kilo guys, per butir. Mungkin kalau kita ya nggak punya uang 10.000 bisa beli 1.000 ya, dapat 10 butir lah, lumayan. Tapi itulah yang terjadi. Sebagai warga Konoha sepatutnya memang ya sepatutnya sangat bersyukur ya memiliki seorang Presiden Prabowo Subianto, karena ya seperti kita ketahui mungkin dari stand up comedy sudah
langka gitu ya. Sri Mulat udah gak ada gitu ya. Terus kemudian pelawak udah berpensiun, sekarang udah gak ada gantinya. Dan dari ucapan beliau ya, meskipun kadang-kadang kok bisa ya itu dibela oleh orang-orang tertentu, baik itu kaum buzzer atau bahkan pejabatnya, ya maklum kalau pejabat sih ya itu hal wajar, karena jika melawan otomatis atau mengkritik ya bisa di-cut. Dan kemarin kan sempat viral ya dari seorang Bapak Kodari yang mengatakan bahwa ya maklum jika Prabowo Subianto ada selap-selip kata. Ini bukan soal selip-selip kata lagi, ini sudah kebiasaan. Hampir setiap pidatonya isinya lucu ya. Bahkan dari berita terbaru, ketika ada suatu anak yang ikut kemarin ya dipanggil karena termasuk berprestasi lah istilahnya ya, bernama siapa kemarin ya, itu usianya baru 10 tahun. Dia bukan mengatakan mendapatkan suatu beasiswa, nanti harus belajar di universitas yang elit dan sebagainya agar pinter. Dia mengatakan 10 tahun lagi boleh pacaran. Gokil banget kan? Ya semoga saja sih dari kekuatan beliau ya bisa menghibur lah ya. Kita sudah tahu sendiri gitu ya, dari seorang presiden memang pinter ngelucu gitu ya, menghibur masyarakat ya, seperti kita orang Kismin ya yang beli gas aja 3 kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.